Sekapur Sirih. Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh, pembina Majelis Al-Ghazali, Bogor, tidak hanya sebagai sosok ulama yang menguasai kitab kuning semata, melainkan juga sebagai seorang pelaku sejarah, juga sebagai sejarawan yang mampu menuliskan sejarah sebagai ilmu, history as written. Analisisnya bertolak dari fakta atau data yang diangkat dari referensi buku-buku yang di dalamnya membahas sejarah sebagai peristiwa, history as actually happened. Terlalu langka untuk kita jumpai perpaduan dua kemampuan yang dimiliki seorang ulama dan pembina pesantren, sekaligus sejarawan yang mampu memberikan koreksi terhadap kesalahan penulisan sejarah Islam Indonesia dalam penulisan sejarah Indonesia. Adalah wajar jika seorang ulama mampu menuliskan Islam sebagai ajaran, seperti masalah fikih atau tauhid. Namun, untuk menuliskan sejarah Islam di Jawa Barat hingga zaman keemasan Banten dan memberikan koreksi kesalahan penafsiran penulisan sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia yang telah dituliskan para penulis terdahulu, sangat langka. Ternyata RKH Abdullah bin Nuh memiliki kemampuan dan perhatiannya terhadap penafsiran dan penulisan ulang, reinterpretation and rewrite, sejarah Islam Indonesia sama seperti Haji Agus Salim, Prof. Dr. Buya Hamka, Prof. Osman Ralibi, dan Prof. Dr. Abu Bakar Aceh. Dalam karyanya tersebut, tersirat di dalamnya, RKH Abdullah bin Nuh lebih fokus pada peran kepemimpinan dan jawaban ulama terhadap tantangan zaman. Diperlihatkan dari sisi profesinya, ulama adalah sebagai wiraniagawan atau wirausahawan dan memiliki penguasaan jalan laut niaga. Dari pasar dan aktivitas pemasarannya, ulama membangkitkan generasi baru santri melalui masjid dan pesantren yang dibinanya. Pengaruh lanjutnya dari pasar, masjid, dan pesantren, ulama dan wirausahawan atau wiraniagawan, bangkitlah kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Kemudian lahirlah sekitar 40 kekuasaan politik Islam atau kesultanan di seluruh Nusantara Indonesia. Salah satu di antaranya, Kesultanan Banten yang dijadikan contoh Wali Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah sebagai pembangunnya. Pada umumnya, dalam menuliskan sejarah Syarif Hidayatullah sebagai salah seorang wali dari Wali Sembilan, tidak dituliskan wawasan politiknya, membangun 3 kekuasaan politik Islam di Jawa Barat, Banten, Jayakarta, dan Cirebon. Dikisahkan pula Sultan Babuloh dari Kesultanan Ternate, memiliki garis keturunan dari Syarif Hidayatullah. Selain itu, dituturkan pula bersama Fathahillah sebagai pembangun Jayakarta, tanggal 22 Juni tahun 1527 Masehi atau 22 Ramadan 933 Hijriah. Nama Jayakarta diangkat dari Al-Quran Surah 48 ayat 1, Inna Fatahna Laka Fatan Mubina. Makna Fatan Mubina adalah kemenangan paripurna atau Jayakarta. Di kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Jakarta. Nama Jayakarta melambangkan rasa syukur kepada Allah atas kemenangannya dalam menggagalkan usaha penjajahan kerajaan Katolik Portugis di Pelabuhan Kalapa atau Sunda Kalapa. Kedatangannya sebagai pelaksana testamen imperialisme Paus Alexander ke-6 dalam perjanjian Tordesillas tahun 1494 Masehi. Kisah heroik Wali Songo memelopori melawan penjajah kerajaan Katolik Portugis, terlupakan. Wali Songo lebih banyak dikenang dengan kisah dongengnya. Pergantian nama di atas seperti peristiwa sejarah tanpa makna, hanya mengubah nama Pelabuhan Kalapa menjadi Fatan Mubina atau Jayakarta, atau Jakarta, tanggal 22 Juni tahun 1527 Masehi atau 22 Ramadan 933 Hijriah. Namun, 400 tahun kemudian bangkit kembali, Fatan Mubina, Jayakarta, Jakarta, dan menjadi nama ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jumat Legi, 9 Ramadan tahun 1364. Sebelumnya, menjadi nama Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni tahun 1945, Jumat Kliwon, 11 Rejab tahun 1364 Hijriah, serta dikukuhkan pula sebagai nama Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI,
tanggal 17 Agustus tahun 1950 Masehi, Kamis Pahing, 2 Zulhijjah tahun 1369 Hijriah. Ternyata, nama Jayakarta sebagai karya salah seorang wali dari Wali Songo dan bersumberkan Al-Quran dan terjadi bertepatan pada Ramadan. Nama Fatan Mubina atau Jayakarta sebagai jawaban ulama dan santri melawan keputusan Paus Alexander ke-6 dalam perjanjian Tordesillas, tahun 1494 Masehi, yang memberikan kewenangan kerajaan Katolik Spanyol dan Portugis untuk memelopori penegakan imperialisme atau penjajahan Barat di dunia. Dari fakta sejarah ini, ternyata ulama dan Wali Songo sebagai peletak fondasi dasar nama ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Nama Fatan Mubina atau Jayakarta, setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jumat Legi, 9 Ramadan 1364, puluhan pertama Ramadan, puluhan rahmat, sebagai lambang runtuhnya kekuasaan penjajah Barat, Kerajaan Katolik Portugis, Kerajaan Protestan Belanda, dan sekaligus penjajah Timur, Kekaisaran Shinto Jepang di bumi Nusantara Indonesia. Jelas hal ini sebagai fakta bahwa kebenaran agama Islam dimenangkan oleh Allah di atas seluruh agama non-Islam. Quran Surah Al-Fatah ayat 28. Di tangan kita sekarang ini, sebuah buku, Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat judul buku ini terinspirasi dari jiwa dan isi serta makna judul aslinya, Sejarah Islam di Jawa Barat hingga zaman keemasan Kesultanan Banten. Penulis melihat sumber tulisan RKH Abdullah bin Nuh menggunakan referensi antara lain Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam. Tidak hanya sebatas menuturkan masalah niaga dan dakwah ajaran Islam, tetapi juga dampak dari upaya penguasaan pasar, jalan laut niaga, maritim, melahirkan kekuasaan politik Islam. Dari kelanjutan dampak perjuangan dakwah ulama, melahirkan Deklarasi Juanda, tanggal 13 Desember tahun 1957, Jumat Pahing, 21 Jumadil Awal tahun 1377. Menjadikan bangsa dan negara Indonesia memiliki batas wilayah laut yang terluas di antara negara-negara di dunia dan batas wilayah negara Republik Indonesia dari barat ke timur, Sabang hingga Merauke sama panjangnya dari Greenwich London hingga Baghdad, Irak. Dari utara hingga selatan, Kepulauan Talaut ke Pulau Rote sama dengan dari Jerman hingga Aljazair. Ternyata, perjuangan dakwah wirausahawan dan ulama diawali dari pasar, dengan masjid dan pesantrennya. Tidak hanya melahirkan mayoritas bangsa Indonesia memeluk Islam sebagai agamanya, melainkan juga membangkitkan kesadaran politik umat, membangun sekitar 40 kekuasaan politik Islam atau kesultanannya. Kelanjutannya tidaklah heran jika pengaruh perjuangan ulama melahirkan proklamasi, tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jumat Legi, 9 Ramadan 1364. Proklamasi bertepatan dengan puluhan pertama Ramadan sebagai puluhan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebelum proklamator Insinyur Soekarno membacakan proklamasinya, ia meminta restu dari beberapa ulama terkemuka di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Demikian pula ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, perumus pertamanya sesudah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jumat Legi, 9 Ramadan 1364 adalah ulama, Wahid Hashim dari Nahdlatul Ulama, Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo, keduanya dari Persyarikatan Muhammadiyah, bersama pemimpin Islam lainnya, yaitu Muhammad Tunku Hasan dari Aceh. Hasil perumusannya dilaporkan kepada Muhammad Hatta. Kemudian diserahkan untuk disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Sabtu Pahing, 10 Ramadan tahun 1945. Mungkinkah dasar negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, terumuskan menjadi negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa,
dan ditempatkan pada bab 11 pasal 29 yang berjudul agama, jika perumus pertama setelah proklamasi bukan ulama. Ternyata karena ulama maka bangsa dan negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mungkinkah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jumat Legi, 9 Ramadan 1364, dibacakan dalam bahasa Indonesia, jika para wirausahawan dan ulama sejak abad ke-1 Hijriyah, atau 7 Masehi tidak menjadikan bahasa Melayu pasar sebagai bahasa komunikasi niaga dan dakwah antar wirausahawan atau wiraniagawan di pasar, dituliskan dalam huruf Arab Melayu, bukan dengan huruf Palawa atau Pranagari. Kemudian kelanjutannya berubah menjadi bahasa ilmu di pesantren dan bahasa diplomatik, bahasan hubungan kenegaraan antar kekuasaan politik Islam dengan kerajaan-kerajaan lain dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, satu-satunya bangsa terjajah di Asia Tenggara yang proklamasinya dengan bahasanya sendiri, bukan dengan bahasa penjajah, hanyalah bangsa Indonesia. Dengan kata lain, hanya karena mahakarya ulama dan santri bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mungkinkah bangsa Indonesia memiliki sangsaka merah putih, jika ulama tidak membudayakan warna merah putih yang berasal dari bendera Rasulullah? Dihidupkan di tengah masyarakat melalui simbol-simbol budaya, sekapur sirih artinya kapur dan sirih melahirkan warna merah. Seulas pinang artinya jika pinang dibelah, pasti berwarna putih. Demikian pula upacara pengibaran sangsaka merah putih saat pembangunan kerangka atap di bagian suhunan. Merupakan bahasa doa memohon syafaat dari Rasulullah. Dibudayakan pula dalam upacara saat pemberian nama bayi atau tahun baru Islam dengan membuat bubur merah putih. Bangsa dan negara Indonesia tidak hanya memiliki bahasa dan bendera, tetapi juga berkat perjuangan ulama menjadikan Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada tanggal 5 Oktober tahun 1945, Jumat Kliwon, 24 Syawal tahun 1364. Ada sementara pimpinan nasional saat itu, menolak negara dan bangsa Indonesia punya TNI, mereka ingin negara tanpa tentara. Cukup hanya dengan polisi semata. Mengapa demikian? Karena TNI dibangun dari mantan tentara pembela tanah air, PETA. Sedangkan 68 batalion, Daidan, mayoritas Daidanco, komandan batalion tentara PETA adalah ulama. Keinginan penentang pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR atau TNI, di atas oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo dijawab aneh suatu negara zonder tentara. Konsolidasi selanjutnya, Sudirman mantan Daidanco, dan Yun tentara PETA Purwokerto dan guru Muhammadiyah, diangkat menjadi Panglima Besar. Selain itu, jawaban ulama terhadap maklumat 10, tanggal 3 November tahun 1945, dalam waktu relatif singkat hanya 4 hari sesudahnya, lahirlah Partai Islam Indonesia Masyumi, tanggal 7 November tahun 1945, Rabu Pon, 1 Zulhijjah 1364. Selain sebagai parpol tercepat, lahirnya terbesar jumlah anggotanya, juga berani mengeluarkan pernyataan, 60 miliar muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah. Perang di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajahan. Pernyataan demikian ini lahir karena ulama dan santri merasa berkewajiban melanjutkan perjuangan para ulama terdahulu, membebaskan Nusantara Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Kemudian karena perjuangan Perdana Menteri Muhammad Natsir sebagai intelektual, ulama, dan politikus dari Partai Islam Indonesia Masyumi, Persatuan Islam, Persis, Jong Islam Yeten Bonjib, Partai Islam Indonesia, PII, melalui mosi integral, berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, pada tanggal 17 Agustus tahun 1950, Kamis Pahing, 2 Zulhijjah 1369, sebagai jawaban terhadap gerakan separatis, Angkatan Perang Ratu Adil, APRA pimpinan Westerling di Bandung, pemberontakan Kenil Andi Aziz di Makassar, dan Republik Maluku Selatan Soumokil di Ambon,
yang didalangi oleh Van Mook. Sekaligus sebagai jawaban terhadap proklamasi Negara Islam Indonesia, tanggal 7 Agustus tahun 1949, oleh SM Kartosuwiryo. Dengan demikian berakhir pula Republik Indonesia Serikat, RIS, hanya berlangsung dari tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950 Masehi atau 6 Rabiul Awal tahun 1369 sampai 2 Zulhijjah 1369 Hijriah. Berkat perjuangan ulama, maka Republik Indonesia Serikat RIS diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Dari fakta sejarah, terbaca betapa besarnya peran kepemimpinan ulama dan santri dalam perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara dalam menjawab serangan imperialis Barat dan Timur. Diikuti pula dengan perjuangan ulama dan santri mempertahankannya serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tepatlah kesimpulan EFE Dowes Dekker dan Nudirjo Setiabudi dari Indische Partij, jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan. Bagaimanapun wujud suatu karya tulis dari seorang penulis sejarah, dengan segenap kekurangan dan kelebihannya, sangat patut untuk dihormati. Perbedaan karya penulisan sejarah memberikan gambaran dinamika dan kayanya ilmu sejarah. Karena zaman selalu berubah, maka penulisan sejarah pun perlu diadakan pengulangan penulisan dan memperbaharui interpretasinya. Mengapa? Karena perjuangan ulama dan santri pun berubah dalam menjawab tantangan zamannya yang selalu berubah. Karya sejarah dari tulisan RKH Abdullah bin Nuh perlu dihadirkan kembali kepada para pembacanya. Tidak dengan dituliskan kembali secara utuh sama dengan yang lama, sebatas Kesultanan Banten. Melainkan penulis hadirkan dengan melengkapi faktanya, disertai dengan penafsiran baru, serta diperluas batasan waktunya. Dengan nawaitu penulis yang demikian, hadirlah buku ini menjadi api sejarah, mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penulisan ejaan, penulis masih menggunakan 3 macam ejaan. Untuk peristiwa sejarah yang terjadi hingga tahun 1947 Masehi, penulis menggunakan ejaan Opuisen. Kemudian dari tahun 1947 sampai tahun 1972 Masehi, penulis menggunakan ejaan Suwandi. Sedangkan dari tahun 1972 hingga sekarang, menggunakan ejaan yang disempurnakan, EYD. Dengan harapan pembaca teringat kembali bahwa di Indonesia terjadi ketiga macam ejaan tersebut, jika membaca sumber sejarah. Semoga dengan membaca buku ini akan tergugah kembali kesadaran sejarah terhadap nilai perjuangan ulama dan santri, dan terbangkitkan kembali kesadaran wajib bela bangsa, negara, serta agama secara bersama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, yang sudah merdeka. Bandung, 10 Zulhijjah 1435 Hijriah, atau tanggal 5 Oktober tahun 2014 Masehi. Penulis, Ahmad Mansur Suryanegara. Reinterpretasi deislamisasi sejarah Indonesia. Perhatikan sejarahmu untuk hari esokmu, Quran Surah 59 ayat 18. Sejarah sebagai salah satu cabang ilmu sosial perlu mendapatkan perhatian serius dari ulama dan santri serta umat Islam Indonesia. Banyak karya sejarah Islam Indonesia dan dunia Islam umumnya, yang beredar di sekitar kita. Namun, banyak pula isinya sangat bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah, sahabat, khalifah, wirausahawan, ulama, waliullah dan santri, serta umat Islam. Apalagi dengan adanya upaya deislamisasi sejarah Indonesia, peranan ulama dan santri, serta umat Islam di dalamnya ditiadakan. Atau tetap ada, tetapi dimaknai dengan pengertian yang lain. Seperti yang diangkat oleh KRH Abdullah bin Nuh, masalah waktu masuknya Islam ke Indonesia semestinya terjadi pada abad ke-7 Masehi. Ternyata dituliskan sangat jauh berbeda waktunya. Dimundurkan hingga abad ke-13 Masehi.
Tidak hanya masalah waktu, tetapi juga dituliskan oleh orientalis kehadiran Islam di tengah bangsa dan negara Indonesia dinilai mendatangkan perpecahan. Karena Islam dinilai menimbulkan banyak kekuasaan politik Islam atau kesultanan yang tersebar di seluruh Nusantara, sehingga imperialis Barat menemui kesukaran untuk menguasai Nusantara Indonesia. Sebaliknya, walaupun kekuasaan politik atau kerajaan Hindu dan Buddha tidak terdapat di seluruh pulau Nusantara Indonesia, tetapi ditafsirkan bangsa Indonesia saat itu mengalami zaman kejayaan dan keemasan. Interpretasi orientalis dan imperialis Barat selalu memuji kerajaan Hindu-Buddha dan mendiskreditkan Islam. Hal ini diakibatkan pelopor perlawanan terhadap penjajah Barat di Indonesia adalah ulama atau wali songo. Ketika imperialis Barat, kerajaan Katolik Portugis, tahun 1511 Masehi, dan kerajaan Protestan Belanda, tahun 1619 Masehi, mencoba menguasai Indonesia, selalu dihadang oleh ulama dan santri. Oleh karena itu, sejarawan Barat menyebutnya sebagai santri insurrection, perlawanan santri. Mengapa tidak dilawan oleh kekuasaan politik Buddha Sriwijaya dan Hindu Majapahit? Pada saat penjajah Barat tiba di Nusantara, keduanya sudah tiada. Akibatnya, kedua penjajah Barat dengan politik kristenisasinya, dengan agama Katolik dan Protestan mencoba menjajah Nusantara Indonesia berhadapan dengan ulama dan santri serta sultan yang berjuang mempertahankan kedaulatan bangsa, negara, dan agama Islam. Jika dalam sejarah, setiap gerakan perlawanan terhadap imperialisme disebut sebagai gerakan nasionalisme. Sementara dalam sejarah, ulama dan santri di Indonesia sebagai pelopor perlawanan terhadap imperialisme, yang seharusnya ulama dan santri dituliskan dalam sejarah Indonesia sebagai pembangkit kesadaran nasional di Indonesia, ternyata tidak ditulis. Padahal, ulama dan santri menurut zamannya adalah kelompok cendekiawan Muslim. Kelompok inilah dalam catatan sejarah sebagai pemimpin terdepan ide pengubah sejarah di Nusantara Indonesia. Perlu diingat, istilah nasional dimasyarakatkan oleh Sentral Syarikat Islam, dalam National Congress Sentral Syarikat Islam pertama, Lenatiko di Bandung, tanggal 17–24 Juni tahun 1916. Namun, dalam sejarah Indonesia akibat diartikan nasionalisme bukan dari gerakan organisasi Islam, maka istilah nasional seperti disosialisasikan oleh Perserikatan Nasional Indonesia, PNI, di Bandung, tanggal 4 Juli tahun 1927. Padahal, istilah Indonesia dipelopori oleh Dr. Sukiman Wiryosanjoyo dengan mengubah Indische Vereniging menjadi Perhimpunan Indonesia, tahun 1925 MD Belanda dan majalah Hindia Putra diganti menjadi Indonesia Merdeka. Akibat Dr. Sukiman Wiryosanjoyo aktif dalam pimpinan Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, dan Partai Masyumi tidak dituliskan sebagai pelopor pengguna pertama istilah Indonesia dan Indonesia Merdeka dalam masa kebangkitan kesadaran nasional Indonesia. Bung Karno mendirikan PNI, tahun 1927, 11 tahun sesudah National Congress Sentral Syarikat Islam pertama, Lenatiko, tahun 1916 Masehi, yang dipimpin oleh Umar Said Cokroaminoto, Abdul Muiz, Winjadi Sastra di Bandung. Umar Said Cokroaminoto tidak hanya sebagai guru politik, tetapi juga sebagai mertua Bung Karno. Demikian pula, National Congress Sentral Syarikat Islam juga mempelopori menuntut Indonesia Merdeka, atau pemerintah sendiri Zelfbestur, tahun 1916 Masehi. Namun dalam sejarah Indonesia, dituliskan pelopornya Bung Karno di depan pengadilan kolonial di Bandung pada tahun 1929 Masehi, atau petisi Sutarjo yang menuntut Indonesia Merdeka. Anehnya, tanggal jadi Budi Utomo, tanggal 20 Mei tahun 1908, diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Padahal, sampai dengan Kongres Budi Utomo di Solo, tahun 1928 Masehi,
menurut A.K. Pringgodikdo dalam Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Budi Utomo tetap menolak pelaksanaan cita-cita Persatuan Indonesia. Walaupun sampai dengan kongres tersebut, Budi Utomo sudah berusia 20 tahun, tetap mempertahankan Jawanisme. Selanjutnya, Dr. Sutomo membubarkan sendiri Budi Utomo tahun 1931 Masehi, karena tidak sejalan dengan tuntutan zamannya. Ajaran kejawen atau Jawanisme sebagai landasan wawasan Budi Utomo sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang dianut mayoritas pribumi. Melalui medianya Jawi Hisworo, Budi Utomo berani menghina Rasulullah. Walaupun Budi Utomo dengan media cetaknya menghina Rasulullah, sampai sekarang umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia tetap mentaati keputusan Kabinet Hatta tahun 1948 Masehi. Bersedia menghormati tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Demikian pula kelanjutannya Budi Utomo menjadi Partai Indonesia Raja, dipimpin pula oleh Dr. Sutomo. Dengan medianya, Majalah Bangun, tidak beda dengan Jawi Hisworo, juga menerbitkan artikel yang menghina Rasulullah. Selain itu, Partai Indonesia Raja Parindra, sebagai partai sekuler dan anti-Islam. Perlu kiranya para ulama dan MUI mempertimbangkan kembali keputusan Kabinet Hatta, tahun 1948 Masehi, tentang tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas pun diperingati setiap tanggal 2 Mei. Kabarnya diambil dari hari lahir Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswo, tahun 1922 Masehi, yang pada awalnya merupakan perkumpulan kebatinan Selosok Kliwon. Kalau ini benar, mengapa bukan hari lahir Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, tanggal 18 November tahun 1912 Masehi, 10 tahun lebih awal dari Taman Siswo, yakni tahun 1922 Masehi, dan pengaruhnya jauh lebih meluas di seluruh kota di Nusantara. Akibat deislamisasi penentuan Hardiknas, menjadikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Persyarikatan Muhammadiyah tidak terpilih sebagai pelopor pendidikan nasional. Sebenarnya masih banyak contoh lagi, upaya deislamisasi terhadap penentuan peristiwa nasional dalam penulisan sejarah Indonesia. Kehadiran buku ini di tangan pembaca, bukanlah telah berhasil meluruskan sistem penulisan sejarah Islam Indonesia. Belum sama sekali, hanya merupakan sebuah rintisan upaya pelurusan. Buku ini pun hanya merupakan upaya melengkapkan karya R.K.H. Abdullah bin Nuh, semula berjudul Sejarah Islam di Jawa Barat hingga Zaman Keemasan Banten. Melihat isi dan jiwa serta dasar pemikiran kesejarahan di dalamnya, karena tidak hanya membahas sejarah Islam di Banten, tetapi juga berisi bahasan sejarah Islam di luar Jawa dan membicarakan sejarah kerasulan, Khulafaur Rasyidin, serta perkembangan wirausahawan atau wiraniagawan Islam pada umumnya. Berikut pengaruhnya terhadap pertumbuhan kekuasaan politik Islam atau kesultanan, dan dampak selanjutnya. Semua itu memberi inspirasi atas lahirnya buku Api Sejarah, mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, R.K.H. Abdullah bin Nuh sendiri sebenarnya banyak mengangkat fakta sejarah yang bersumber dari karya Thomas W. Arnold, The Preaching of Islam. Guna pendekatan yang seluas sumbernya, pada buku ini Ahmad Mansur Suryanegara menambahkan pembahasannya dengan peristiwa sejarah yang terjadi di luar Indonesia, sejarah Islam Mongol di India dan Islam di Cina, terutama Islam di Timur Tengah. Hal itu karena melihat pengaruhnya cukup besar terhadap perkembangan kekuasaan politik Islam atau kesultanan di Nusantara Indonesia. Walaupun buku ini telah hadir di tangan pembaca, tetapi upaya menuliskan kembali, rewrite dan menginterpretasikan kembali, reinterpretation, sejarah ulama dan santri sebagai cendekiawan muslim di Indonesia, dan peran wirausahawan atau wiraniagawan, serta perjuangan kaum penegak ideologi Islam,
dan upaya penguasaan maritim atau kelautan, sangat perlu terus melakukan penelitian dan penerbitannya. Mengapa dan ada apa? Karena adanya upaya deislamisasi penulisan sejarah Indonesia. Upaya deislamisasi penulisan sejarah Indonesia sudah berlangsung cukup lama. Secara sistemik proses deislamisasi penulisan sejarah Indonesia menjadikan peran ulama dan santri di bidang Ipolexosbud dan Hankam tidak mendapat tempat yang terhormat dalam penulisan sejarah Indonesia. Sementara masyarakat awam dan cendekiawan Muslim sangat kurang memperhatikannya. Mereka mengira penulisan sejarah yang benar adalah yang pernah dituliskan terlebih dahulu oleh sejarawan Belanda. Selain itu, sampai sekarang ini belum pernah terpikirkan oleh para ulama dan santri, terjadi keanehan dan kejanggalan sejarah dalam diorama Monumen Nasional. Digambarkan bahwa pesantren sebagai pemersatu bangsa Indonesia abad ke-14 Masehi. Sedangkan agama Katolik Roma sebagai faktor penyatu 1947 dan gereja Protestan sebagai pemersatu bangsa abad ke-20. Tidakkah diorama tersebut memberikan kesan, pesantren berperan sebagai pemersatu bangsa hanya di abad ke-14 Masehi? Hanya karena tergantikan oleh Katolik dan Protestan di abad ke-20, peran sejarah Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Persatuan Umat Islam, dan lainnya ditiadakan dalam diorama Monumen Nasional, kecuali hanya Muhammadiyah pada tanggal 18 November tahun 1912. Walaupun terlebih dahulu didirikannya, tetapi ditempatkan pada nomor urut 25, di belakang Taman Siswa, tanggal 3 Juli tahun 1922, nomor 24. Sedangkan Syarikat Islam, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama ditiadakan. Seluruh partai politik pun ditiadakan. Kendati demikian, upaya sementara pihak deislamisasi sejarah Indonesia, di sisi lain pemerintah Republik Indonesia masih sempat membangun 3 buah masjid sebagai monumen mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam peran aktifnya menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama, di Ibu Kota Perjuangan RI Yogyakarta dibangun Masjid Syuhada, Masjid Pahlawan. Pertanda Republik Indonesia menjadi merdeka karena pengorbanan harta dan jiwa para syuhada. Kedua, hanya karena perjuangan para pemakmur masjid, menjadikan Indonesia Istiqlal atau Indonesia merdeka kemudian dibangunlah Masjid Istiqlal, Masjid Kemerdekaan di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta. Ketiga, Indonesia sebagai tanah tumpah darah rahim ibu, dibangunlah Masjid Baitur Rahim di depan Istana Merdeka. Mungkinkah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jumat Legi, 9 Ramadan 1364, dapat dituliskan dan dibacakan oleh proklamator jika tanpa ulama dan santri sebagai pengawal terdepan kemerdekaan Indonesia? Untuk itulah, di depan Monumen Nasional, disimbolkan perjuangan ulama dan santri, dengan patung Pangeran Diponegoro yang sedang memacu kuda, sekaligus sebagai lambang dinamika dan mobilitas ulama dan santri dalam perjuangannya membebaskan Nusantara Indonesia dari segenap penjajahan. Buku ini berisikan fakta sejarah perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun karya sejarah ini kurang mendetail, tetapi tidaklah berarti hanya berhenti sampai di sini. Generasi mendatang dan para peminat sejarah pada penerbitan berikutnya, perlu menuliskan ulang dan melengkapinya. Peristiwa sejarah yang terjadi di tengah bangsa Indonesia sampai hari ini, hakikatnya merupakan kesinambungan masa lalu yang telah diletakkan dasarnya oleh ulama dan santri. Oleh karena itu, wal tandur nafsun makodamat ligat, perhatikanlah sejarahmu untuk hari esokmu. Quran Surah 59 ayat 18. Semoga Allah merahmati, memberkahi, dan menunjuki kita semua. Pembuka perdana. Beberapa penulis sejarah mengira masuknya Islam ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi. Akan tetapi,
RKH Abdullah bin Nuh meyakini bahwa datangnya agama Islam ke Asia Tenggara jauh lebih lama dari perkiraan tersebut. Menurutnya, hubungan perdagangan atau perniagaan antara Indonesia dan sekitarnya dengan negeri Arab atau bangsa Arab, merupakan suatu jalinan hubungan sejarah yang telah terbentuk berabad-abad, jauh sebelum lahirnya Nabi Muhammad. Dijelaskan lebih lanjut, berabad-abad sebelum itu, kota-kota di Yaman telah mempunyai hubungan perdagangan luas dengan negeri-negeri lain. Sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu, bangsa Arab terus-menerus mengadakan hubungan perdagangan yang luas di luar negeri. Bangsa Arab merupakan wirausahawan perantara antara Eropa dengan negara-negara Afrika, India, Asia Tenggara, dan Timur Jauh, yaitu Cina dan Jepang. Mereka tidak hanya memperdagangkan hasil tanah Arab saja. Akan tetapi, perdagangan mereka meliputi pula barang-barang yang mereka datangkan dari Afrika, India, dan sebagainya. Berupa gading gajah, wangi-wangian, rempah-rempah, emas, dan sebagainya. Besar kemungkinan bahwa Islam dibawa para wirausahawan Arab ke Asia Tenggara pada abad pertama dari tarikh Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini menjadi lebih kuat, menurut T.W. Amold dalam The Preaching of Islam Sejarah Dakwah Islam pada abad kedua Hijriah, perdagangan dengan Thailand atau Sri Lanka sudah seluruhnya di tangan bangsa Arab. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Prof. Dr. B.H. Burger dan Prof. Dr. Prajudi, dalam Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia. Penyebaran wirausahawan Arabia. Hal ini terjadi karena bangsa Arab dahulunya adalah pengembara, benar-benar seperti keadaan mereka pada masa kini. Pengembara-pengembara Arab itu terdiri dari pedagang-pedagang. S. Alwi bin Tahir Al-Haddad menyatakan, jumlah mereka yang ada di Coromandel, dalam sejarah kita kenal dengan nama Keling, sebanyak 850.000 orang. Bahkan di sepanjang pantai Malabar, jumlah mereka lebih banyak lagi. Sedangkan mereka yang telah sampai di Cina berjumlah puluhan ribu sehingga pemerintah Cina menyediakan tempat-tempat tertentu untuk kediaman mereka di beberapa kota Cina. Keterangan S. Alwi bin Tahir Al-Haddad tersebut memberikan gambaran terjadinya jalinan keakraban antara wirausahawan Arab dengan raja dan masyarakat Cina. Thomas W. Arnold menambahkan hubungan niaga antara Arab dan Cina telah terjalin sebelum Rasulullah lahir. Thomas W. Arnold memberikan gambaran betapa eratnya jalinan niaga Arab-Cina, setelah masa Rasulullah dengan mengutip hadits Rasulullah dari Kanzu Umal, Jilid 5 halaman 202, carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Adapun kehadiran wirausahawan Arab di daratan Cina, karena bangsa Arab memiliki bahtera niaga yang mampu mengarungi Samudra Arabia dan Persia. Dalam penulisan sejarah, dinyatakan kapal-kapal dagang pada masa kejayaan Islam berlayar sampai Samudra Persia. Pada peta bumi karya Al-Biruni, tahun 973 sampai 1048 Masehi, pakar geografi Muslim menuliskan nama Samudra India sebenarnya adalah Samudra Persia nama sebelumnya. Hanya setelah negara imperialis Barat berkuasa, digantikanlah namanya menjadi Samudra India. Demikian pula nol meridian semula melintas Makkah, sebagai petunjuk arah kiblat. Kemudian oleh kerajaan Protestan Anglikan Inggris dialihkan melewati Greenwich London. Dari sinilah ditentukan mata angin posisi wilayah atau suatu negara dalam membaca peta bumi. Misalnya, Jepang, Cina, Korea, letak geografinya di sebelah timur dari Greenwich London, dan sangat jauh, disebutnya The Far East. Demikian pula posisi geografi Makkah dan Madinah sebenarnya terletak di sebelah barat dari Indonesia. Oleh karena itu, kiblat sholat menghadap ke arah barat. Namun, bangsa Indonesia sekarang ikut menyebut Arabia, atau Makkah dan Madinah serta Mesir, sebagai wilayah Timur Tengah. Artinya, berposisi dari Greenwich sebelah timur dan di tengah. Demikian pula bangsa Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, menyebutkan sebagai kelompok negara-negara Asia Tenggara. Tentu,
Penyebutan mata angin Tenggara ini dilihat dari Greenwich, London. Pelayaran wirausahawan Arab Muslim menempuh jalan Laut Niaga. Dari Pulau Nicobar, Andaman, Maladewa, berlayar ke Malaka sebagai pusat niaga Muslim di Asia Tenggara. Di antara kapal-kapal wirausahawan Arab Muslim itu ada juga yang mengubah perjalanannya sampai ke Madagaskar. Ada pula yang membawa barang dagangan atau komoditi dari Afrika Selatan ke Guinea dan sekitarnya. Kemudian kapal-kapal niaga Muslim tersebut kembali ke Madagaskar. Seluruh pantai lautan tersebut di atas, dahulu di bawah pengaruh wiraniagawan Muslim yang datang dari Khalifah Muawiyah, tahun 661 sampai 750, ketika pusat pemerintahannya di Damaskus. Kemudian di pesisir Sindu India, sudah tersebar pula agama Islam. Kambai dan Gujarat di India merupakan pusat pedagang-pedagang atau wirausahawan dari Oman, Hadramaut dan Teluk Persia sejak masa sebelum lahirnya agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah. Hal ini menjadi lebih kuat jika diingatkan bahwa pada abad kedua sebelum Masehi, perdagangan dengan Thailand atau Sri Lanka sudah seluruhnya di tangan bangsa Arab. Dalam masalah sejarah masuknya agama Islam ke India, Thomas W. Arnold mengoreksi ketidakbenaran penulisan sejarah yang memberikan gambaran Islam di India dikembangkan oleh Mahmud Ghazni, Aurangzeb, dengan kekerasan dan kekejaman. Pemaksaan khitan oleh Haidar Ali dan Tipu Sultan. Dijelaskan hal tersebut tidak benar, sejarah terjadinya 66 juta Muslim di India, dampak dari dakwah yang persuasif dan damai. Mulai diajarkan oleh wirausahawan atau wiraniagawan Arab melalui jalan Laut Niaga. Informasi sejarah tentang aktivitas pasar di Arabia kurang banyak dipahami oleh sementara sejarawan di Asia. Hal ini akibat sistem penulisan sejarah masih meniru Barat. Umumnya, sejarawan Barat selalu mengecilkan peranan pasar di Arabia. Kemudian lebih mengangkat dalam penulisan sejarah peranan pasar di India atau Cina. Dengan kata lain, penjajah Barat dalam upaya penaklukan kembali, rekonkuista terhadap Islam, tidak hanya menjajah wilayah jajahan, melainkan juga mencoba menjajah pola pikir rakyat jajahan dengan cara mendistorsikan penulisan sejarah. Menurut Anthony Smith dalam Geopolitics of Information, selain melakukan distorsi penulisan sejarah, juga dalam masalah berita pun, Barat melancarkan news imperialism, penjajahan berita, penguasaan pasar. Apalagi dengan adanya upaya Barat dalam mempertahankan penjajahannya, dengan mematahkan potensi pasar yang dikuasai umat Islam. Tidak hanya datang dengan memakai organisasi niaga, Verenigde Oost-Indische Company, VOC, dari kerajaan Protestan Belanda, dan East Indian Company EIC dari kerajaan Protestan Anglikan Inggris, serta Compagnie des Indes Orientales CEO dari kerajaan Katolik Perancis. Namun juga berusaha keras untuk mematikan kesadaran pemasaran dengan jalan mematahkan kemampuan umat Islam dalam hal penguasaan pasar. Baik dalam pemasaran melalui jalan niaga laut atau maritim dan pemasaran di pasar daratan. Dengan kata lain, menciptakan hilangnya kemahuan umat Islam sebagai wirausahawan ataupun sebagai wiraniagawan. Ditumbuhkan keinginannya hanya menjadi punggawa atau pegawai penjajah. Dalam upaya menghilangkan kesadaran pemasaran dari umat Islam, yang demikian itu, penjajah Barat berusaha pula menguasai sistem penulisan sejarah. Mengapa? Karena dari hasil penulisan sejarah, akan berdampak terbentuknya citra dan opini masyarakat jajahan tentang kisah masa lalu yang dibacanya. Ditargetkan dari hasil bacaannya akan menumbuhkan perubahan sistem keimanan dan tingkah laku sosial politik dan budaya selanjutnya yang memihak penjajah. Misalnya, Wali Songo sebagai tokoh penyebar ajaran Islam, didistorsikan atau diselewengkan sejarahnya dengan penuturan dongengnya seperti tokoh Islam yang tidak mengenal syariat Islam. Dituturkan para Wali Songo masih menjalankan ajaran Hindu, masih melakukan bertapa atau berpuasa pati geni, tanpa makan sahur dan berbuka.
Bertapa di gunung atau di hutan atau di pinggir kali dalam waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun hingga tidak sempat lagi menjalankan sholat 5 waktu. Didongengkan juga karena Wali Songo sebagai tokoh Islam yang sudah marifat, tidak perlu menjalankan syariat Islam. Para Wali Songo juga dituturkan sebagai pemimpin umat yang tidak memahami nilai-nilai kewiraniagaan atau kewirausahaan Islam. Wali Songo sebagai ulama yang tingkah laku ibadahnya sama seperti Brahmana Hindu dan Biksu Buddha, tidak mengenal masalah niaga dan tidak mahu menyeberang lautan. Dengan kata lain, Wali Songo didongengkan atas nama Islam, tetapi isi ajarannya tetap Hindu atau Buddha. Padahal, antara dongeng dan realita keaslian ajaran sejarahnya Wali Songo tidak demikian. Mereka tetap sholat dan membangun masjid serta melakukan perniagaan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bahkan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, memimpin perlawanan bersenjata terhadap imperialis kerajaan Katolik Portugis guna merebut kembali pelabuhan niaga Jayakarta atau Jakarta, tanggal 22 Juni tahun 1527, atau 22 Ramadan 933 Hijriah. Dapatlah diperkirakan dampaknya terhadap masyarakat pembaca. Penulisan sejarah Wali Songo yang demikian melahirkan aliran kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sedangkan di Jawa Barat, aliran Kesunden menolak ajaran syariah Islam yang bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih mengutamakan ajaran leluhur atau nenek moyang. Kemudian tingkah laku berikutnya, meninggalkan ajaran Islam dan aktivitas pasarnya. Dampak yang demikian, menurut Lucian W.P. dalam Southeast Asia's Political Systems, memang menjadi target dari strategi pemerintah kolonial Belanda. Target lain yang diharapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, hilangnya kesadaran Islam dalam menguasai pasar. Dengan demikian, pemerintah kolonial Belanda, melalui penulisan sejarah, dibantu oleh orang bayarannya, menuliskan sejarah Indonesia yang telah didistorsikan. Banyak ulama yang tidak menyadari bahwa penulisan sejarah dijadikan alat oleh penjajah untuk mengubah wawasan generasi muda Islam Indonesia tentang masa lalu perjuangan bangsa dan negaranya. Bertolak dari pengalaman di Eropa, proses terjadinya perubahan pelaku pasar, penganut Katolik tidak mahu lagi menjadi wirausahawan. Hal ini terjadi akibat gereja melarang orangnya di pasar karena Tuhan lebih menyukai orang-orangnya yang di gereja. Dampak ajaran yang demikian, pasar menjadi kosong dari orang Nasrani. Kemudian, pelaku pasarnya digantikan oleh orang Yahudi. Hal ini dapat dibaca dari keterangan Robert L. Heilbronner dalam The Making of Economic Society. Dikutipkan ajaran gereja yang berbunyi, Homo mercator fix aut nunquam deo placere potes, wirausahawan sangat langka atau tidak pernah disukai oleh Tuhan. Dari ajaran yang demikian ini mengakibatkan pasar ditinggalkan. Dengan cara yang sama, disebarkan ajaran Islam dengan muatan isi yang sama, melalui hadis yang dipalsukan bahwa Allah menyukai orang-orang di masjid daripada yang di pasar. Dampaknya, secara perlahan-lahan, patahlah budaya niaga dan kesadaran upaya penguasaan pasar oleh kalangan pribumi. Terjadilah kekosongan pasar dan digantikan oleh kelompok Vreemde Oosterligen, bangsa timur asing, Cina, India, dan Arab. Diciptakan kebijakan yang bersifat diskriminasi rasial, kalangan Vreemde Oosterlingen tersebut di mata penjajah menjadi warga negara kelas 2. Dengan disertai pemberian kewenangan memegang monopoli. Sebaliknya, pribumi Islam menjadi warga negara kelas 3. Pasarnya disita serta kekuasaan ekonominya dipatahkan, pribumi Islam menjadi sangat terbelakang. Dalam penulisan sejarah yang didistorsikan pada masa penjajahan Belanda oleh para penulis, tidak tergambarkan adanya jalinan hubungan niaga antara Cina dengan Arab dan antara India dengan Arab. Padahal, sudah pernah terjalin jalur hubungan niaga sejak 500 SM, melalui jalan darat yang dikenal dengan Jalan Sutera. Jalan perniagaan laut antara India, Cina dan Nusantara Indonesia, menurut Prof. Dr. D.H. Burger dan Prof. Dr. Prajudi,
dalam sejarah ekonomis sosiologis Indonesia, telah terjalin sejak abad pertama sebelum Masehi. Penemuan mata uang Islam demikian pula dalam perkembangan niaga Islam ke Eropa, Inggris, dan Rusia sangat langka untuk memperoleh informasi sejarahnya secara benar. Padahal di wilayah ini ditemukan mata uang Islam tersebar di Rusia, Finlandia, Swedia, dan Norwegia. Terdapat juga peninggalan mata uang Islam di Inggris, Irlandia, dan Baltik, Skandinavia. Fakta ditemukannya mata uang Islam tersebut sebagai bukti betapa luasnya pengaruh ekonomi perdagangan dan budaya Islam yang terjadi pada abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi di dunia Barat. Tidak berbeda tentang sejarah mata uang yang pernah dikeluarkan oleh Kesultanan Mataram Yogyakarta, Kesultanan Banten, dan lainnya, tidak pernah ditulis dalam buku sejarah. Peran aktif wirausahawan Nusantara tidak tertuturkan sama sekali dalam dunia perniagaan internasional. Padahal, rempah-rempah yang diperdagangkan di pasar Eropa dihasilkan dari Nusantara Indonesia. Rempah-rempah itu juga merupakan komoditi perniagaan yang sangat penting dalam dunia niaga saat itu. Dampaknya, tempat dan jalan menuju ke pusat rempah-rempah dirahasiakan. Pengaruhnya, nama-nama kepulauan di Nusantara menjadi tidak disebutkan dalam penulisan sejarahnya. Barangkali, hal ini pula yang mengakibatkan Barat belum memahami betapa luasnya Nusantara Indonesia. Mereka hanya memahami nama wilayah India dan Cina. Apa yang sebenarnya yang disebut dengan India, Barat, tidak juga mengetahuinya. Dampaknya, dalam pandangan Barat terdapat banyak wilayah yang disebut dengan nama India. Barat baru memahami India dan Nusantara Indonesia atau saat itu disebut sebagai Kepulauan India, setelah masuk abad ke-16. Artinya, setelah benar-benar Barat atau Kerajaan Katolik Portugis masuk ke anak benua India. Ternyata, setelah sampai ke India, baru disadari India bukan pusat rempah-rempah sebenarnya. Barat masih merasa perlu melanjutkan penguasaan wilayah, menuju ke Nusantara Indonesia sebagai wilayah penghasil rempah-rempah sebenarnya. Dikuasainya Malaka, tahun 1511, sebagai pusat pasar Islam di Asia Tenggara yang menyuplai kebutuhan rempah-rempah dan berbagai komoditi produk Asia, India, dan Cina untuk dipasarkan ke pasar-pasar Timur Tengah dan Eropa. Setelah itu, Kerajaan Katolik Portugis masih juga mencoba meluaskan wilayah penjajahannya dengan mendekati Kesultanan Tidore, Kesultanan Ternate, dan Kesultanan Ambon. Hal ini terjadi sebagai dampak dari realitas India bukan negara penghasil rempah-rempah yang dicarinya. Hanya Nusantara Indonesialah yang benar-benar negara asal penghasil rempah-rempah sebagai komoditi yang mengisi kebutuhan pasaran dunia. Di wilayah ini pula, ditemukan banyak wirausahawan Arab Muslim yang menguasai pemasaran rempah-rempah tersebut. Sebagai catatan, J.C. Vandler dalam Indonesian Trade and Society, Perniagaan Indonesia dan Masyarakatnya menyatakan, Islam semula tidak memiliki lembaga dakwah khusus. Tetapi, Islam mengajarkan setiap Muslim untuk dapat bertindak sebagai propagandis atau dai yang mendakwahkan ajaran Islam, walaupun baru mengenal satu ayat. Oleh karena itu, wirausahawan Arab Muslim dan wirausahawan pribumi Muslim, menjadikan pasar-pasar di Nusantara Indonesia sebagai medan penyampaian ajaran Islam. Pada umumnya sejarawan Barat sangat tahu tentang Yunani dan Romawi. Seolah-olah mereka tidak mau tahu dari mana pasar Yunani dan Romawi memperoleh komoditi produk negara-negara Asia dan Timur Tengah. Sepertinya dengan sengaja mereka tidak mau menyebutkan peranan niaga Arabia. Mereka hanya memfokuskan perhatiannya ke India dan Cina. Mungkinkah pasar Yunani dan Romawi yang berposisi di sebelah barat daya Mesir dan Arabia,
dapat memiliki produk niaga dari Cina dan India, serta Nusantara Indonesia jika tanpa melalui pasar niaga di Arabia. Perlu dipahami, sebenarnya seluruh aktivitas peniagaan di Timur Tengah tidak dapat dilepaskan hubungan dengan aktivitas niaga di Arabia. Dengan kata lain, pasar Arabia merupakan media pasar-pasar antara Cina, India, Nusantara Indonesia dengan Timur Tengah lainnya serta dengan pasar di Eropa. Jika saat itu barang dagangan yang sangat dibutuhkan oleh pasar dunia adalah rempah-rempah, dapat dipastikan pasar-pasar di Nusantara Indonesia sangat besar peranannya dalam memenuhi tuntutan pasar dunia niaga tersebut. Oleh karena itu, melalui peran pasar-pasar ini pula, agama Islam masuk dan berkembang ke Nusantara. Dari gambaran tersebut, ada problema penulisan sejarah Islam Indonesia. Dari segi waktu, dimundurkannya waktu masuk agama Islam, yaitu ketika Islam masih di pantai-pantai, pada abad ke-7 menjadi abad ke-13 Masehi. Dikacaukan pengertiannya dengan perkembangan Islam setelah meluas ke pedalaman, dan telah berdirinya kekuasaan politik atau kesultanan pada abad ke-13 Masehi, dituliskan sebagai waktu awal masuknya agama Islam ke Nusantara. Dampak penyebaran Islam dari maritim dan pasar. Kekuatan penyebaran Islam terletak pada 1. Penguasaan pasar, 2. Kemasjidan dan pendidikan, 3. Kekuasaan politik atau kesultanan, 4. Penguasaan maritim dengan niaga lautnya, 5. Kesadaran hukum Islam. Dari kelima masalah ini, masalah maritim atau kebaharian, jarang dituliskan sejarahnya oleh para sejarawan Muslim sendiri. Baik dalam pembahasan sejarah Rasulullah, tahun 611 sampai 632 Masehi di Makkah dan Madinah. Menyusul sejarah Khulafaur Rasyidin, tahun 11 sampai 41 Hijriyah, atau tahun 632 sampai 661 Masehi, di Madinah, tahun 11 sampai 36 Hijriyah, atau tahun 632 sampai 656 Masehi, dan Kufah, tahun 36 sampai 41 Hijriyah, atau 656 sampai 661 Masehi. Kemudian, sejarah Umayyah I, tahun 41 sampai 133 Hijriyah, atau tahun 661 sampai 750 Masehi, di Damaskus, dan Umayyah II, tahun 139 sampai 423 Hijriyah, atau tahun 756-1031 Masehi, di Cordoba, Spanyol. Abbasiyah tahun 133 sampai 656 Hijriyah, atau tahun 750-1258 Masehi, di Baghdad. Fatimiyah tahun 358 sampai 567 Hijriyah, atau tahun 969-1171 Masehi, di Kairo. Kesultanan Turki, tahun 547 sampai 1343 Hijriyah, atau tahun 1055 sampai tahun 1924 Masehi, di Ankara, dan Kesultanan Mughul di Delhi, India, tahun 1516 sampai tahun 1854 Masehi. Ada pula sejarawan yang menuliskan sejarah Islam Indonesia sebagai sejarah lokal, tidak dinilai sebagai sejarah internasional. Walaupun perdagangan pada masa Islam telah mengadakan kontak dagang dengan pasar dunia, atau dengan mengadakan kontak niaga dengan Cina, India, dan Timur Tengah serta Barat. Dalam hal lawan politik Islam pun, musuh Islam adalah penjajah Barat. Dalam menghadapi perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat, Islam Indonesia berhadapan dengan kerajaan-kerajaan imperialis Barat, seperti Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, dan Inggris. Dengan adanya perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat tersebut, menjadikan perkembangan sejarah Islam Indonesia tidak dapat dinilai sebagai sejarah lokal, melainkan sebagai sejarah internasional.
Dampak lanjut pengaruh perjuangan umat Islam Indonesia, membangkitkan kesadaran kesamaan sejarah dan sekaligus membangkitkan kesadaran nasional. Para ulama dan santri berperan serta memimpin perlawanan bersenjata terhadap penjajah Barat. Dengan adanya kontak dengan Barat ini, periode sejarah Islam Indonesia disebut sebagai sejarah modern Indonesia, dan sejarah modern ini terjadi pada masa Wali Songo. Luas wilayah pulau di Indonesia dan negara Barat oleh karena itu, di bawah pengaruh Islam terbentuk rasa nasionalisme tumbuh berkembang di wilayah Nusantara Indonesia yang terbentang dari Barat Sabang dan Timur Merauke. Di utara Kepulauan Talaut, di selatan Pulau Rote. Wilayah Nusantara yang demikian sama panjangnya dari Inggris melampaui Eropa hingga Irak. Batas barat Nusantara Indonesia adalah Sabang berada di Greenwich, London. Batas timurnya, Merauke berada di Baghdad, Irak. Batas utaranya, Kepulauan Talaut berada di Jerman. Sedangkan batas selatannya, Pulau Rote berada di Aljazair. Di wilayah seluas Nusantara Indonesia yang demikian itu, matahari harus terbit sampai 3 kali. Dampaknya menimbulkan perbedaan 3 waktu. Waktu Indonesia Timur matahari terbit lebih awal 2 jam daripada waktu Indonesia Barat. Sedangkan waktu Indonesia Tengah, matahari terbit 1 jam lebih dahulu daripada waktu Indonesia Barat. Betapa dahsyatnya produk dakwah para dai dan wirausahawan masa lalu, mampu menjangkau wilayah yang sangat luas. Jika kita bandingkan antara luas wilayah negara-negara di Eropa dengan provinsi atau pulau di Nusantara Indonesia. Dari perbandingan di atas, terbaca negara-negara Barat di Eropa, misalnya Perancis 547.026 km persegi ternyata luas wilayahnya hanya seluas salah satu pulau, Kalimantan Indonesia, 548.424,53 km persegi. Sedangkan Kerajaan Protestan Belanda 41.160 km persegi luasnya lebih kecil dari Provinsi Jawa Timur 47.921,98 km persegi. Bahkan, ada yang luas wilayahnya sangat kecil, walau sangat terkenal nama dan perannya, Negara Kota Vatikan 0,44 km persegi, Monaco 1,81 km persegi, dan Luksemburg 2.586 km persegi lebih kecil dari Daerah Istimewa Yogyakarta 3.142 km persegi. Menurut RMG Sugondo dalam Ilmu Bumi Militer Indonesia, luas daratan Indonesia, 1.904.305,7 km persegi atau 2 juta km persegi. Sama luasnya dengan jumlah luas Belanda, Belgia, Jerman, Perancis, Italia dan Spanyol. Batas luas laut menurut Deklarasi Juanda, tanggal 13 Desember tahun 1957, adalah 3.200.000 km persegi, sehingga luas wilayah Indonesia daratan, 2 juta km persegi dan lautannya, 3.200.000 km persegi menjadi 5.200.000 km persegi. Di wilayah Nusantara Indonesia yang demikian luas ini, mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam. Karena pengaruh ajaran Islam, pada masa penjajahan Kerajaan Protestan Belanda, rakyat yang tertindas tumbuh kesadarannya, rasa memiliki kesamaan sejarah, dan rasa tanggung jawab terhadap tanah air, bangsa dan agama. Terutama karena dibangkitkan kesadaran Islam dengan sumpah syahadatnya. Menjadikan berani memberikan jawaban yang tepat terhadap tantangan penjajahan. Di tengah wilayah yang demikian luas ini pula, ulama dan santri mampu menumbuhkan kesadaran nasionalisme dan patriotisme. Cinta dan membela tanah air dan bangsa serta agama Islam. Tindakan yang terakhir ini, membela agama Islam, sebagai jawaban terhadap penjajah yang melancarkan gerakan pemurtadan. Pada saat itu, disebut dengan politik kristenisasi. Dilaksanakan oleh misi Katolik dan Zending Protestan yang membantu penjajahan Barat.
Perjuangan dakwah umat Islam sebagai mayoritas bangsa Indonesia menjadikan bangsa Indonesia memiliki kesamaan bendera merah putih sebagai bendera Rasulullah. Memiliki bahasa kesatuan perjuangan, bahasa Indonesia semula sebagai bahasa Melayu pasar dan bahasa diplomatik pada masa kekuasaan politik Islam atau kesultanan yang memiliki kesadaran satu nusa Indonesia. Pada masa penjajahan Barat, rakyat menjadikan Islam sebagai simbol kesatuan dan persatuan.